Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita semua bersuka cita, amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita mengucap syukur buat perlindungan Tuhan, buat penyertaan tangan Tuhan, buat setiap belas kasihan Tuhan yang Tuhan terus curahkan dalam hidup kita. Dan kita mau sadari bahwa kita ada sampai saat ini, semua karena pertolongan tangan Tuhan, amin. Kita akan memberikan yang terbaik lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Kita mau sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Engkau Bapakku yang baik, Bapakku yang sangat baik, bahkan teramat baik. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kasih dan karunia-Mu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami bawa seluruh hidup kami, segenap hati dan jiwa kami Tuhan, sebagai persembahan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah mata kami, biarlah hati kami tetap memandang Engkau, tertuju hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi kesukaan bagimu Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Kami mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala-galanya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji dan menyembah-Mu Aku kan memuji-Mu, di dalam suka dan duka. baik di dalam
hanya Kau yang layak ditinggikan, sebab hanya Kau yang layak diagungkan. Dan biarkan jiwaku, dan biarkan hatiku memuji-muji-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Roh Kudus, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, tiada yang lain. Kau Bapa-Ku yang heran, Kau Bapa-Ku yang baik, segala perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib Tuhan, segala perbuatan tangan-Mu sungguh hebat dan besar. Dan jiwaku terkagum akan-Mu Tuhan, dan jiwaku terpesona akan kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Ku tinggikan Kau Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, berdaulat atas hidupku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tak pernah berubah. Biarkan segala yang bernafas memuji-Mu, biarkan setiap lutut berseru memanggil nama-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Hosana bagi Allahku yang ajaib, hosana bagi Allahku satu-satunya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau yang meneguhkanku Tuhan, untuk aku tetap memandang-Mu Tuhan, baik suka dan duka, untuk aku tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih ya Roh Kudus, sungguh Engkau manis, sungguh Engkau manis Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Engkau sumber kekuatanku Tuhan, Engkau sumber harapanku, jawabanku, untuk aku tetap berjalan bersama-sama dengan-Mu, dengan kuat, dengan tidak gentar, sebab Engkau yang menyertai-Ku Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku.
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami mau katakan ya pada pujian ini Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Bapa. Dengan kemampuan hamba yang sungguh terbatas, tolong hamba Tuhan, berkati, urapi hamba ya Bapa, agar hamba dapat membawakan firman-Mu ini secara baik dan benar ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Pada kesempatan ini juga saya mau menyapa
buat jemaat-jemaat yang beribadah di rumah secara online, tetap semangat walaupun beribadah secara online. Apa kabarnya yang di rumah? Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan kita. Amin. Ya, bisa minta tolong Bang ditampilkan. Ya, tema bagi kita semua di minggu pagi hari ini, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, murah hati. Nats bacaan kita minggu pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat ke-29 sampai ayat ke-31. Minta tolong ditampilkan ya Bang. Saya ulangi, Lukas pasal 10 ayat ke-29 sampai ke-37. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap, dan di akhir ayat ke-37 kita akan baca bersama-sama. Ya, ayat ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Silakan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kita baca bersama-sama ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Ya, berikutnya. Ya. Gaya hidup memberi atau bermurah hati berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Jadi gaya hidup memberi atau bermurah hati bukan hanya sekedar berhubungan dengan gaya hidup mengasihi. Namun di sini dikatakan gaya hidup memberi atau bermurah hati berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Peribahasa berkata, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Ya, memang benar Bapak Ibu Saudara ya. Orang bisa memberi tanpa ia mengasihi. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, tanpa ada didasari rasa kasih pada diri orang tersebut. Jadi mungkin dia hanya sekedar memberi, mungkin juga ada motivasi lain di dalam ia memberi, mungkin ia ingin mengambil keuntungan di kemudian hari kalau saya memberi sekarang, atau mungkin motivasi lain untuk mencari ketenaran atau mencari nama, ya. Jadi benar sekali orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Yang artinya orang tidak bisa mengasihi tanpa ia memberi. Memberikan
apa saja Bapak Ibu Saudara, memberikan tenaga, pikiran, waktu, dana atau harta. Jadi kalau orang tersebut mengasihi, pasti dia akan memberi, karena dia tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, di mana kita bisa belajar beberapa hal mengenai gaya hidup bermurah hati. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini adalah gambaran dari gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. Gaya hidup bermurah hati dan gaya hidup mengasihi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menggarisbawahi 3 hal untuk kita pelajari bersama-sama. Ya. Yang pertama adalah gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan orang dalam masyarakat. Gaya hidup menyangkut cara hidup yang menjadi kebiasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gaya hidup kita sekarang ini sudah berubah dengan gaya hidup kita di tahun 2019 dan sebelumnya. Misalnya di sini dikatakan dalam hal penampilan. Gaya hidup kita di tahun 2020 sampai saat ini, penampilan kita kalau keluar rumah ataupun kita pergi kemana-mana, kita pasti menggunakan masker. Penampilan kita berubah sekarang. Penampilan kita memakai masker, bahkan kalau kita keluar rumah kita lupa pakai masker, kita mungkin kembali lagi ke rumah atau kita berhenti di apotik atau di supermarket untuk membeli masker. Penampilan kita berubah sekarang, kemana-mana kita memakai masker. Misalnya juga makanan. Yang dulu kita mungkin enggan makan makanan bergizi, kurang suka, kita enggan makan sayur, makan buah-buahan, minum vitamin, minum madu. Namun gaya hidup kita sekarang, kita harus makan makanan bergizi untuk menjaga imun tubuh kita. Kita jadi suka makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan vitamin dan juga minum madu untuk menjaga stamina tubuh kita. Kebersihan. Kalau dahulu kita hanya mungkin mencuci tangan sebelum makan. Namun sekarang kita harus sering-sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Etika bicara, di mana dahulu kita etika bicara kita, cara bicara kita bisa lepas, tertawa lepas, ya. Namun sekarang ini etika bicara, kita bicara harus agak keras karena kita menggunakan masker, supaya orang yang kita ajak bicara bisa jelas mendengar perkataan kita bicaranya juga pelan-pelan, supaya dia bisa menyimak yang kita bicarakan, mendengar yang kita bicarakan dengan jelas, karena kita tertutup masker. Tertawa juga kita atau bicara juga ada etikanya sekarang, jangan sampai mengeluarkan droplet yang membuat orang lain tidak nyaman. Dan sebagainya. Jadi gaya hidup kita sudah berubah sekarang ini karena pandemi COVID-19 ini. Masing-masing gaya hidup kita memiliki gaya hidup kita sendiri. Apakah gaya hidup kita adalah gaya hidup Kristus? Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gaya hidup Kristus inilah yang tidak pernah berubah tergantung kepada situasi dan kondisi, ia tidak pernah berubah. Gaya hidup Kristus ini. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 tertuliskan demikian.
Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia dan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka gaya hidupnya wajib sama seperti gaya hidup Kristus. Amin. Yang kedua adalah mengasihi. Apa itu mengasihi? Mengasihi adalah menaruh kasih, atau arti lain dari mengasihi adalah menaruh belas kasihan. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat ke-19 tertulis demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah yang menjadi teladan kita, yang menjadi panutan kita, lebih dulu memberikan contoh kepada kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan karena kita mengikut teladan daripada Allah, teladan daripada Yesus, maka kita juga di sini mengasihi. Ya, yang berikut. Ya, yang ketiga, murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati adalah suka atau mudah memberi. Tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 tertulis demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita bermurah hati, kita mengikuti lagi contoh Bapa kita adalah murah hati. Teladan Tuhan Yesus adalah teladan kita. Tuhan Yesus adalah murah hati, maka hendaklah kamu juga murah hati. Kita juga murah hati. Jadi kita, gaya hidup kita mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, gaya hidup Kristus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Bapak Ibu, Saudara, salah satu contoh teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Pelayanan Tuhan Yesus ini tercatat di Injil Matius pasal 15 ayat 32 dan ayat ke-37. Saya akan bacakan di sini buat Bapak Ibu Saudara semua. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Gaya hidup Tuhan Yesus, gaya hidup mengasihi, gaya hidup bermurah hati. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ayat yang ke-37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Nah, ini adalah gaya hidup memberi daripada Tuhan Yesus, luar biasa. Tidak tanggung-tanggung Tuhan Yesus dalam memberi, dalam memberkati. Sampai tersisa 7 bakul penuh. Mereka semua makan sampai kenyang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya membayangkan
Di sini dicatatkan mereka sudah 3 hari tidak makan. Mereka mengikuti Yesus, mereka sudah 3 hari tidak makan. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita 3 hari tidak makan, itu seperti apa kosongnya perut kita ya, laparnya perut kita 3 hari itu tidak makan. Nah, di sini dikatakan mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai puas, sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan sisa-sisa potongan roti itu, masih sisa terkumpul 7 bakul. Makan sampai puas, makan sampai kenyang. Saya membayangkan di sini, Pak, silakan Pak, ambil lagi rotinya. Oh enggak, makasih, sudah kenyang. Saya membayangkan di sini 3 hari orang tidak makan, itu pasti makannya lahap sekali ya Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di sini mereka sampai kenyang, sampai puas mereka makan. Sampai sisa-sisa potongan rotinya 7 bakul penuh. Bahkan di ayat ke-38 dicatatkan yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi yang tercatat 4.000 laki-laki, tidak termasuk, belum tercatat di sini yang perempuan dan juga yang anak-anak. Sungguh luar biasa Tuhan di dalam memberi dan memberkati. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Ya, berikutnya Bang. Ya, berikutnya, prinsip apa saja yang kita bisa pelajari dan teladani dari Tuhan Yesus. Ya, next. Yang pertama, memberi tanpa membeda-bedakan. Memberi tanpa membedakan. Dalam Lukas pasal 10 ayat ke-33, dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang sekelompok dengan kita atau sekomunitas dengan kita. Namun jelas beda rasanya ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Samaria ini dalam perjalanannya ia melihat korban perampokan, dan ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia menolong si korban perampokan tanpa membedakan, tanpa melihat persamaan. Apakah orang ini sama dengan saya, sama-sama orang Samaria? Atau dia bertanya dulu, Bapak dari mana? Atau Bapak dari daerah mana? Tidak. Dia tidak membeda-bedakan. Hatinya untuk menolong tergerak oleh rasa belas kasihan. Jadi di sini juga Bapak Ibu Saudara dan saya juga di sini, kita di sini diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Kita tidak melihat persamaan, kita tidak membeda-bedakan, namun di sini kita memberi dengan rasa belas kasihan, rasa mengasihi. Amin. Amin. Baik, yang kedua, berikutnya. Ya. Ini gambarannya di sini. Namun orang Samaria ini tergerak bukan karena kesamaan, tetapi karena belas kasihan. Hatinya tergerak karena belas kasihan. Bukan ia mencari-cari persamaan
Apakah korban perampokan ini sama-sama orang Samaria atau bukan? Tidak. Ya, berikutnya, Bang. Ya. Di dalam Injil Matius pasal ke-22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Orang Samaria menolong korban perampokan itu dengan penuh kasih seperti dia mengasihi dirinya sendiri tanpa melihat status atau asal orang tersebut. Jadi dia menolong korban perampokan itu dengan penuh kasih seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, yang berikut, Bang. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Memberi tanpa hitungan, tanpa hitung-hitungan. Dalam Lukas 10 ayat ke-34 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria ini dalam menolong tidak memberi hitung-hitungan, tidak hitung-hitungan di dalam menolong. Ia menyirami dengan minyak dan anggur. Ia tidak menyirami dengan air biasa. Sayang ya minyak dan anggurnya. Saya bersihkan aja lukanya dengan air biasa. Tidak ya Bapak Ibu Saudara. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan. Dan dia tidak berpikir berapa harga penginapan yang harus ia keluarkan. Biaya penginapan yang harus ia keluarkan untuk korban perampokan ini. Dan merawatnya, dia tidak hitung-hitungan. Berapa biaya yang nanti akan saya keluarkan untuk merawat korban perampokan ini. Dia tidak hitung-hitungan. Orang Samaria bukan hanya menaruh belas kasihan, tapi dia memberi perhatian, waktu dan hartanya untuk menolong orang lain. Memberikan perhatian, tadi sudah kita baca, imam lewat dari seberangnya. Yang kedua orang Lewi, jalan juga dari seberangnya juga. Orang Samaria ini memberikan perhatiannya, waktu dan hartanya untuk menolong orang lain. Dalam hidup kita juga bisa memberikan perhatian, waktu atau harta kita bagi yang membutuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose pasal ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang Samaria itu menolong secara total tanpa memperhitungkan segala sesuatunya, karena ia melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi dia menolong korban kecelakaan ini sama seperti ia melakukannya untuk Tuhan. Jadi dia tidak hitung-hitungan, dia melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi orang Samaria ini melakukannya tanpa perhitungan segala sesuatunya. Karena ia melakukannya seperti untuk Tuhan. Ya. Next. Yang ketiga, yuk kembali kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Memberi tanpa pamrih.
Dalam Lukas 10 ayat 35 yang tadi kita baca dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan, seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Karena di dalam pemikirannya selalu ada neraca untung rugi. Neraca untung rugi. Padahal Tuhan ingin kita memberi dengan hati yang bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan menggantinya. Jadi orang Samaria ini, dia tidak mengatakan kepada pemilik penginapan, jika kau belanjakan lebih dari 2 dinar, nanti lebihnya minta sama si korban perampokan ini, atau kamu minta sama keluarga korban ini. Tidak, Bapak Ibu ya. Dia tidak ada dalam pemikirannya neraca untung rugi. Dia di sini dengan sukarela, dengan sukacita dia memberi. Dia katakan, nanti aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dia tidak mengatakan lebih dari 2 dinar, nanti Bapak minta ya sama korban perampokan ini. Atau sama keluarga korbannya lah, Bapak minta gantilah. Jangan sama saya lagi nanti. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa. Nah, di sini saya akan bacakan juga ajakan bagi kita semua di sini. Sekalian saya bacakan di sini. Marilah belajar dari hari ini untuk bisa menghidupi gaya hidup mengasihi lewat memberi atau bermurah hati. Ya, yang berikut, Bang. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh Bapak Ibu Saudara tengok sebelah kiri kanannya, apa ada sukacita, ada senyum sambil katakan, Tuhan mengasihimu. Ada sukacita, amin? Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang Samaria itu menolong dengan hati yang tulus. Ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Tulus, ikhlas, tidak hitung-hitungan. Dia menolong secara total, tidak mengharapkan imbalan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, di sini sebelum saya menutup pemberitaan firman pada pagi hari ini, saya akan memberikan kesaksian saya di sini selama saya melayani di bidang PI misi. Sungguh saya bersyukur saya melayani di bidang PI misi bersama Bapak Gembala, teman-teman staf Gembala, dan juga teman-teman sepelayanan dan semua jemaat yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan murah hati. Sungguh saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu contoh nyata yang saya rasakan adalah ketika kita mengadakan penggalangan dana.
gereja kita sudah beberapa kali turut ambil bagian di dalam meringankan beban biaya korban bencana seperti bencana alam, gempa, banjir, dan juga sewaktu di sini tim PIMISI mengadakan perjalanan keluar Citra Raya, ke Wangon dan Salatiga. Gereja kita juga memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah tersebut. Dan juga ketika ada jemaat, teman-teman kita yang menderita sakit, yang membutuhkan pertolongan dana. Itu begitu kita share di grup, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, saya melihat penuh belas kasihan dan juga murah hati. Sungguh sangat responsif Bapak Ibu. Dalam mengisi list itu 1, 2, 3, 4, 5, terus. Kita lagi mengetik, kita lihat keterangannya di atas, Bapak ini sedang mengetik juga, Ibu ini sedang mengetik. Bahkan juga dari komsel juga. Sungguh saya melihat sangat responsif sekali. Sehingga apa yang kita kumpulkan, dana yang kita kumpulkan itu tidak berlama-lama, cepat dapat kita salurkan kepada yang memerlukan, yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini sebenarnya bukan besar kecilnya yang kita berikan, yang dilihat oleh Tuhan. Namun di sini apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan gaya hidup Tuhan. Penuh belas kasihan, bermurah hatilah, berbagilah. Dan apa yang kita lakukan, pemikiran kita itu selaras dengan pemikiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa jemaat GBI Citra Raya memiliki gaya hidup seperti Kristus. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita pertahankan. Amin. Demikian pemberitaan firman dari saya pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendapat berkat yang khusus dari Tuhan? Luar biasa, beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saya melihat jemaat yang beribadah di rumah juga mereka mengangkat tangan semua. Artinya mereka juga diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan hari ini menjadi perenungan yang sangat dalam bagi kita, dan statement yang sangat baik adalah kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa mau memberi. Saya tambahkan dikit, bahwa segala sesuatu boleh mahal di dalam hidup kita. Bahkan di dalam dunia ini, semuanya serba mahal. Tetapi ada satu yang harus murah, yaitu murah hati. Hari ini, kita sekalian menjadi orang-orang yang murah hati, yang selalu tergerak melihat orang lain dengan satu kepedulian, karena kita terlebih dahulu telah menerima kemurahan dari Bapa kita di surga. Terima kasih buat hambanya, Bapak Coki dan Ibu yang sudah hadir berkenan untuk melayani kita sekalian pada hari ini. Maaf tadi nggak keburu jemput Pak, jadi saya langsung dari rumah ke sini ya. Saya lupa, seharusnya lewat Amaris tapi saya lewat sini langsung. Tuhan memberkati kita sekalian, berdiri bersama-sama kita akan akhiri ibadah ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita. Haleluya.
Bapa, di akhir ibadah ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau tetap memelihara kami, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberkati kami sampai hari ini. Itu sebabnya biarlah satu komitmen kami, satu kerinduan kami hari ini, biar terus Tuhan memberikan kemurahan hati di dalam hidup setiap kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, beri kemampuan dalam hidup kami Tuhan, bahwa ketika kami memberi adalah sebagai bukti bahwa kami mengasihi akan Engkau dan kami mengasihi akan sesama kami Bapa. Terima kasih memberkati para hamba-hambamu, memberkati para pelayanmu yang telah mengambil bagian pada ibadah yang luar biasa pagi ini. Memberkati umat-umatmu yang telah hadir, maupun umat-umatmu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat yang sama tercurah bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin lebih mengasihi dan mencintai Engkau. Hidup kami fokus kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi umat-umatmu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umatmu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.